الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله منه المبتدى وإليه الملتجى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله من سلك سبيله فاز ونجا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والوفاء. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Quran merupakan mukjizat yang agung yang telah diturunkan dari langit, dan di antara mukjizatnya adalah memberikan pengaruh yang positif, dan apabila ia dibacakan maka ia akan merasakan ketenangan jiwa. Seharusnya seorang hamba hendaknya memperhatikan dan fokus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan menjalankan perintahnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran serta memaknainya, sudahkah aku mengambil pelajaran dari tilawahku? Sudahkah aku memahami pesan-pesan Allah di dalamnya? Maka pada saatnya ia akan mendapatkan Al-Quran menjadi obat bagi segala penyakitnya. Ia menjadi orang yang kaya walaupun tanpa harta, dan ia berjaya walaupun tanpa penyokong, dan dia tidak akan merasakan kesepian seperti yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Meletakkan perhatian kepada Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan dapat juga menjernihkan pikiran dan dapat juga mempertajam analisa dan menghidupkan hati yang mati lalu mensirami kehidupan. Al-Quran akan menuntun siapa saja yang membacanya untuk menggapai perbendaharahan berupa cahaya, petunjuk kebenaran dan obat segala penyakit, dan berzikir kepada Allah dan turunnya rahmat beserta keberkahan, dan semua itu tidak didapatkan kecuali dengan mentadabburkan ayat-ayatnya dan serta merenungi kandungan-kandungannya. Dan lisan yang membaca Al-Quran dan pikiran yang mendalami kandungannya dan hati yang mengambil pelajaran darinya, ayat-ayat suci yang mengambil pelajaran, merenungkan hati akan sarana Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya yang ada di alam semestanya. Dengan begitu, keyakinan akan kemahabesaran Allah di atas kekuasaannya akan semakin meningkat tajam, sebagaimana ia pun semakin yakin dengan seyakin-yakinnya ketidakberdayaan makhluk dan serta keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kondisi hatinya demikian, maka hatinya kepada Rabbnya penuh rasa cinta dan keagungan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan engkau dari tanah, kemudian tiba-tiba engkau menjadi manusia yang berkembang biak. Al-Quran mampu menjadikan pembacanya menjadi lebih tentram, sebagaimana ia juga dapat menumbuhkan keimanan di dalam diri mereka. Dan setiap membaca Al-Quran dan memupuknya, maka ayat-ayat Al-Quran akan menegaskan keimanan itu, bahwasannya keimanan bukan hanya keyakinan saja, akan tapi juga ia mencakup ucapan dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ya ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat-ayat Al-Quran akan menuntun seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Di antara
porsi sebagian waktu diperuntukkan untuk istirahat. Untuk siang, waktunya untuk bekerja. Matahari yang terus bersinar dan bulan yang menerangi dan bintang yang menjadi penunjuk arah. Begitu pula dengan buah-buahan dan hasil pertanian yang melimpah ruah. Sungguh inilah nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kelompok yang mengetahuinya, yaitu mereka yang merealisasikan rasa syukur, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahuinya. Al-Quran yang mulia telah mengajak para hamba untuk berdoa kepada Allah dan memohon kemurahannya yang maha luas. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku yang mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ketika lembaran-lembaran mushaf dibaca, seseorang akan mendapati ayat-ayat yang secara jelas akan hakikatnya syaitan, yang permusuhannya dengan manusia, yang mana tipu muslihatnya, yang mana pintu-pintu godaannya, yang mana ciri-ciri pengikutnya, dan bagaimana cara menyelamatkan diri darinya. Dan ia juga mengganggu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya golongan setan itulah yang merupakan, merekalah golongan yang merugi. Al-Quran merupakan menjadikan pelajaran peristiwa yang terjadi tanpa ada dipalsukan sedikit pun, di dalam menceritakan bagaimana umat-umat yang terdahulu mencapai keimanan yang tinggi dan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berisi tentang bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang ateis, dan argumentasi mereka di antaranya adalah mereka tercatat tanpa asal-usul, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu tersebut? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Rasa aman dalam kehidupan masyarakat memikirkan tempat tersendiri dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar engkau mendapatkan keberuntungan. Dan Al-Quranul Karim telah menempatkan dunia sebagai tempat yang sangat tepat, sebagaimana hati manusia yang telah tenggelam dalam kelezatan dunia untuk sadar. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhir itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala tersebut sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Sebelum seorang hamba dikejutkan dalam kondisi yang diabaikan, dan dia terangkan ayat-ayat suci Al-Quran telah mengingatkan jauh-jauh hari ketubuh manusia akan menjadi saksi. Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, kulit mereka akan menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
Al-Quranul Karim menggambarkan keadaan penghuni neraka dan surga dan menjelaskan bagaimana kenikmatan surga agar lebih mudah dipahami oleh sebagian manusia, oleh sebagian hati dan jiwa manusia yang dipenuhi rasa rindu dan hasrat terhadap segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan semua itu tidak dapat diungkapkan dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Allah Ta'ala berfirman, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, dan mereka bersandar di atasnya dengan berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا لا حد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والفضل بعد الله له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن جرد الاتباع له. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan keadaan manusia dari berbagai faktor kekuatan dan kebangkitan, dan dari segi kemuliaan dan sebab kelemahan mereka, serta memberikan mereka berbagai macam solusi di atas penderitaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Di antara fakta yang diangkat oleh Al-Quran adalah betapapun kuatnya badai menerpa, dan betapa besarnya fitnah melanda, dan betapa besar musuh-musuh bersatu. Islam pastilah tetap selalu berjaya. Allah Ta'ala berfirman, mereka yang berkeinginan memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له